Menanam serta merawat tanaman adenium merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi para pencinta tanaman adenium ini. Namun, jika proses perawatan tadi tidak dilakukan dengan cara yang baik dan benar, bisa mengakibatkan pertumbuhan adenium tidak bisa maksimal. Hai teman-teman hobis, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar selalu mendapatkan update terkini dari video-video Dewata Floris. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan adenium, yaitu yang pertama, proses pemilihan media tanam. Media yang poros harus menjadi acuan utama dalam pembuatan komposisi media tanam. Meskipun media tanam sudah poros, kita harus juga memperhatikan tingkat kelembapan dari media tersebut. Jangan sampai tanaman adenium kita mengalami dehidrasi pada saat musim kemarau. Begitu juga sebaliknya, media tanam yang tidak poros akan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dari adenium. Media yang tidak poros banyak menyimpan air di dalam media, membuat tingkat kelembapan pada media sangat over. Untuk media tanam yang poros, saya biasa menggunakan campuran sekem mentah, pupuk kandang, pasir malang, dan sekem bakar. Untuk komposisi media tanam yang poros ini, menurut saya sudah cukup ideal sebagai media tanam adenium. Untuk media tanam itu sendiri tentunya mempunyai batas waktu dalam penyimpanan unsur hara. Jadi sebisa mungkin gantilah media tanam atau pergantian media tanam tadi dilakukan selama 6 bulan sekali. Yang kedua, pemilihan pot yang tepat. Pilihlah pot dengan lubang yang banyak. Bila perlu, tambahi lubang-lubang tersebut mungkin dengan solder atau dilubangi dengan pisau. Fungsi dari lubang di pot adalah untuk meningkatkan porositas pada media tanam, sehingga pada saat penyiraman air akan cepat keluar dan media tanam tidak terlalu basah. Lubang pada pot ini juga berfungsi sebagai sirkulasi udara, karena selain air, akar adenium juga membutuhkan asupan oksigen. Yang ketiga, pemberian pupuk. Meskipun di dalam campuran media tanam tadi sudah ada pupuk, namun pemberian pupuk tambahan juga sangat penting. Pemberian pupuk tambahan ini biasanya orang melakukan untuk merangsang bagian tertentu dari tanaman adenium. Semisal, jika kita ingin mempercepat tumbuh bunga, maka yang kita berikan adalah pupuk perangsang bunga.
Dalam proses pengaplikasiannya, penting sekali kita melihat dosis pemakaian. Jangan sampai untuk pemakaian pupuk tambahan ini melebihi dosis yang dianjurkan. Usahakan untuk pemakaian dosis di bawah dosis dari yang dianjurkan. Jangan sampai melebihi dari dosis yang dianjurkan. Untuk pengaplikasian dari pupuk tambahan ini bisa dilakukan dengan pencampuran air lalu disemprotkan ke seluruh bagian daun, atau dengan penyiraman langsung ke media tanam. Yang keempat, penempatan tanaman adenium. Seperti yang kita ketahui, tanaman adenium adalah tanaman yang menyukai panas. Sebisa mungkin tempatkan tanaman adenium di area yang terkena sinar matahari langsung, baik itu terkena sinar matahari pagi sampai siang atau terkena sinar matahari siang sampai sore hari. Selain penempatan adenium, sirkulasi udara juga perlu kita perhatikan. Tingkat pertumbuhan dari adenium yang diletakkan di area yang terkena sinar matahari secara langsung itu jelas lebih bagus daripada tanaman adenium yang ditempatkan di area yang teduh. Yang kelima, penggunaan pestisida. Dalam hal merawat tanaman adenium, penggunaan pestisida sangatlah penting agar tanaman adenium kita terjaga atau terhindar dari serangan hama maupun penyakit adenium. Pada dasarnya, pestisida adalah racun bagi hama dan penyakit yang menyerang tanaman adenium. Dalam penggunaan pestisida, harap diperhatikan dosis pemakaiannya. Gunakan dosis sesuai dengan anjuran yang tertera pada bagian kemasan pestisida. Jangan menggunakan dosis pestisida melebihi dosis yang sudah dianjurkan. Penggunaan pestisida yang berlebihan bisa meracuni tanaman adenium. Cara pengaplikasian pestisida: gunakan beberapa mili pestisida sesuai dengan anjuran, campur dengan beberapa liter air, lalu semprotkan ke seluruh bagian daun adenium, bila perlu pada batang dan pangkal batang. Lakukan penyemprotan pestisida ini seminggu sekali, maksimal 2 minggu sekali secara rutin, agar tanaman adenium kita terhindar dari serangan hama dan penyakit lainnya. Yang keenam, penyiraman. Meskipun adenium adalah tanaman yang menyukai panas, namun adenium juga memerlukan penyiraman air. Pada waktu musim kemarau, penyiraman tanaman adenium cukup dilakukan 2 hari sekali. Untuk pada musim penghujan, penyiraman adenium cukup dilakukan sesekali saja. Lakukan penyiraman setelah adenium terguyur air hujan.
Fungsinya untuk mengurangi tingkat keasaman pada media tanam adenium yang sehabis terguyur air hujan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.